itu masih keturunan darah sama kerajaan Natal di Sumatera Utara. Kerajaan apa? Natal tuh daerah di Sumatera Utara. Nah, jadi ada satu masa di tahun 1800-an, ada satu keturunan kerajaan itu tuh yang milih untuk nikah sama yang bukan darah bangsawan juga. Oke. Nah, kan lo berdua paham kan kalau misalnya kalau keturunan bangsawan itu nggak boleh nikah sama yang bukan keturunan bangsawan juga. Iya. Nah, kalau misalnya mereka memilih untuk nikah sama yang bukan bangsawan, ya tahu dong akibatnya gimana. Iya. Nah, ini terjadilah sama salah satu dari garis keturunan gue. Nah, orang ini disumpahin sama ibunya sendiri karena dia memilih untuk nikah sama yang bukan bangsawan juga. Ibunya ini bilang sampai 7 turunan gak boleh ada satu orang pun yang ngelang kakinya di tanah ini. Tanah ini tuh tanah Natal Sumatera Utara itu. Oke. Oh. Nah, by the way, gue itu keturunan ke-6. Jadi yang boleh ya berarti setelah anak gue ya kan, keturunan ke-7 ke bawah. Nah, di tahun 1920 kakek buyut gue secara gak sengaja nginjekin kakinya di tanah Natal itu. Gue ceritain ya. Oke. Jadi kakek buyut gue itu kalau sekarang nyebutnya staf pemerintah lah. Nah, dia kerja jadi staf pemerintah di Bukit Tinggi waktu itu, waktu pas zaman Hindia Belanda. Nah, saat itu kejadiannya kakek buyut gue tuh masih umur sekitar 30-an lah. Jadi dia masih menjabat aktif dong di pemerintahan. Iya. Nah, ada satu waktu dia itu ditugasin untuk ngelakuin perjalanan dinas sama temen kerjanya berdua. Oke. Dari Sumatera Barat ke Sumatera Utara. Ada berdua nih sama temennya. Ya, berdua. Jadi kalau misalnya mau ngelewatin satu tempat yang di Sumatera Utara itu, dia harus ngelewatin tanah Natal itu. Harus. Untuk nyampe ke tempat dinasnya dia. Betul. Oke. Nah, rencana perjalanan mereka itu 3 hari. Karena yang mereka harus datang itu nggak cuma satu tempat. Jadi di sepanjang Sumatera Barat dan Sumatera Utara ada beberapa tempat yang harus mereka kunjungin buat nyelesain urusan mereka lah. Nah, di tengah perjalanan di hari kedua mereka berdua itu udah nyampe di daerah Sumatera Utara. Nah, sekitar jam 10 malam mereka berdua memutuskan untuk singgah dulu di sebuah penginapan di daerah Natal. Tapi di sini buyut lu nggak tahu kalau dia nggak boleh ke daerah Natal. Nggak tahu Bi. Kalau misalnya tahu kan berarti dia udah nolak untuk lewatin daerah Natal dong. Gitu. Jadi kakek buyut gue tuh merasa tidak ada apa-apalah di sana. Iya. Terus. Nah, di tempat penginapan itu karena masih zaman dulu banget, mandinya tuh keluar dari kamarnya. Jadi kayak di sumur. Terus penerangan juga belum ada banyak. Jadi tuh pas mereka berdua itu nyampe, itu tuh gelap banget. Penginapan tuh gelap banget. Gitu. Nah, pas di penginapan itu temennya kakek buyut gue ini melihat ada hal aneh gitu loh yang terjadi sama kakek buyut gue. Lo bayangin, tengah malam tiba-tiba temennya kakek buyut gue ini ngelihat kalau misalnya kakek buyut gue ini lagi kayak ngobrol sama orang di depan sumur. Yang mana pas dideketin di depan sumur itu nggak ada orang sama sekali. Jadi kayak kakek buyut gue itu ngobrol sendiri sama sumur gitu loh Bi, Syaf. Aneh. Ya karena temennya nggak ngeliat ada orang sama sekali kan. Iya. Nah, temennya ini ngedeketin kakek buyut gue. Temennya ngajakin tidur, dia bilang, "Ayo mas, tidur. Soalnya kan besok pagi kita harus berangkat lagi." Nah, pas temennya kakek buyut gue ini ngomong, kakek buyut gue cuma nengok ke belakang, ngeliat temennya, habis itu nolehin lagi mukanya ke arah sumur. Nah, terus lanjut ngomong sendiri lagi. Anjrit. Berarti temen kakek buyut tuh kayak nggak dianggap gitu dong? Iya. Oke. Nah, akhirnya temennya kakek buyut gue memutuskan untuk istirahat duluan. Nah, beberapa jam kemudian temennya kakek buyut gue ini kebangun. Dia ngeliat kalau misalnya di kasur sebelah itu kakek buyut gue belum ada. Nah, temennya ini ngecek keluar dan dia ngeliat kalau misalnya kakek buyut gue itu masih ada di depan sumur itu. Tapi yang sekarang kakek buyut gue itu
lagi berusaha naik ke atas mulut sumur itu, dan temennya panik dong. Iya. Ngeliat kalau misalnya ada temennya lagi tuh lagi berdiri di depan mulut sumur itu. Nah, pas temennya kakek buyut gue ini mau nyamper kakek buyut gue, dia tuh ngeliat Syaf, dari sumur itu keluar sosok perempuan, dan si perempuan itu tuh lagi berusaha narik kakek buyut gue untuk masuk ke dalam sumurnya. Jadi tuh temennya tuh ngeliat dengan jelas Syaf, ada tangan yang ngerogoh ke atas gitu, dan setengah kepala cewek dari dalam sumur itu. Nah, pas temennya kakek buyut gue ini ngejer, kakek buyut gue ditarik ke dalam sumur itu. Hah? Duh. Sama cewek itu Sama cewek yang dari sumur. dari sumur itu. Terus Temennya panik dong. Temennya langsung lari, minta bantuan sama orang-orang desa itu buat narik kakek buyut gue dari dalam sumur. Heeh. Nah, di situ katanya warga-warga tuh ngumpul di sumur itu dan berusaha buat nyelamatin kakek buyut gue. Tapi lo tahu nggak, begitu dicari sampai ke dalam sumur itu, kakek buyut gue nggak ada di dalam sumur itu. Badannya nggak ada. Oke, terus? Sampai keesokan harinya kakek buyut gue nggak ditemuin, dan sampai sekarang pun kakek buyut gue nggak tahu keberadaannya di mana. Jadi Sampai detik sekarang. sampai detik Nggak sekarang ketemu. nggak ketemu. Jadi bisa dibilang, ya gue punya kakek buyut yang nggak ada kuburannya, yang hilang dari peradaban, Wah. dan sampai sekarang gue pun nggak tahu mukanya kakek buyut gue itu kayak gimana, karena kakek buyut gue itu diambil badan dan rohnya ke alam gaib. Berarti sampai sekarang nggak tahu dong itu kenapa kakek lu. Ya itu jawabannya, Chef. Mungkin karena garis keturunan atas gue nyumpahin kalau misalnya sampai 7 turunan gak boleh nginjek tanah natal. Ya akibatnya itu, kakek buyut gue hilang dari peradaban karena dia nginjek tanah natal itu. Aduh. Padahal kakek lu gak salah apa-apa loh, Nguy. Dan itu nggak sengaja kan, kakek lu juga nggak tahu. Iya. Kakek gue nggak tahu kalau misalnya ada sumpah serapah yang menimpa keluarga gue dan dia kena imbasnya. Dan ya jadi cerita itu sampai sekarang kalau misalnya keluarga gue ngumpul, ya itu akan selalu jadi cerita yang selalu diulang-ulang sampai turunan berikutnya.